Hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tentunya membawa berbagai perubahan di sejumlah sektor. Salah satunya sektor UMKM di wilayah Penajam Pasir Utara. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana perkembangan UMKM di wilayah ini, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan informasi untuk pengantar fokus redaksi pekan ini. Wilayah Penajam Pasir Utara yang berdampingan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara memiliki posisi strategis dalam ekosistem ekonomi baru. Oleh karena itu, Pemkab PPU mengimbau UMKM lokal agar terus aktif memanfaatkan digitalisasi untuk menyambut peluang ekonomi yang muncul dari kehadiran IKN. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PPU, Margono Hadi Sutanto mengatakan, sebagian besar UMKM lokal sudah mulai menerapkan teknologi digital seperti transaksi non-tunai menggunakan KRIS. Saat ini pihaknya tengah mendorong UMKM untuk merambah ke pemasaran digital, agar UMKM tidak hanya bertahan, namun mampu bersaing dan berkembang. Melalui digitalisasi, Pemkab PPU juga berharap UMKM lokal bisa memperluas jangkauan pasar dan benar-benar menjadi bagian dari ekosistem ekonomi IKN. Itu tadi cuplikan informasi terkait fokus redaksi pekan ini. Dan untuk menggali lebih dalam bagaimana kehadiran IKN berdampak terhadap pengembangan dan juga peningkatan pendapatan UMKM di wilayah Penajam Pasir Utara, saat ini telah bergabung bersama kami Kepala Dinas KUKM Perindak Kabupaten Penajam Pasir Utara, Margono Hadi Sutanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami dalam fokus redaksi pekan ini. Ya. Baik, kita langsung saja Pak. Hadirnya IKN tentunya akan membawa sejumlah dampak Pak. Kita berbicara terkait dengan dampak positifnya. Bagaimana IKN berdampak terhadap pengembangan UMKM khususnya di wilayah Penajam Pasir Utara, mungkin dari kawasan yang berada di kawasan IKN maupun yang di daerah penyangga, Pak. Ya pasti banyak perubahan ya, karena kan hadirnya IKN ini kan pasti membawa demand yang cukup tinggi sehingga kan mempengaruhi kebutuhan suplainya. Nah, ini juga yang diambil oleh peluang ini yang diambil oleh teman-teman pelaku UMKM kita. Yang dari tadinya mungkin kita masih keterbatasan market, tapi dengan IKN ini ada, ya walaupun memang belum ya pemindahan belum, tapi saat ini kan sudah bisa dirasakan tuh. Mulai dari pekerja konstruksi, bahkan sekarang pegawai otorita juga jumlahnya udah banyak banget. Ini signifikan sih kalau menurut saya dampaknya. Jadi pertumbuhan pelaku UMKM kita ini saat ini terasa sekali gitu, terutama dari tadi itu bagaimana pemenuhan atas demand tadi. Kemudian apakah berkembangnya UMKM itu Pak berdampak terhadap pendapatan masyarakat khususnya yang bergerak di bidang UMKM? Pastilah ya kan. Ya, pastilah kalau permintaan atas produksinya meningkat kan mereka juga otomatis ngejar itu tadi kan, dan akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Apakah sejauh ini sudah ada data Pak sekitar berapa persen kenaikannya? Mungkin sebanyak apa sekarang UMKM yang ada di wilayah Penajam Pasir Utara sendiri? Pertama, pertumbuhan jumlah pelaku UMKM-nya sendiri saja udah cukup signifikan gitu ya. Saat ini yang tercatat di kita itu saja pelaku UMKM kita itu kurang lebih sekitar 16.000. Kemudian kalau bicara peningkatan pendapatan, angka pastinya saya belum dapat ya, tapi semakin banyak event, kuantitasnya semakin banyak, dan ini luar biasa gitu ya, dapat mendorong produksi mereka untuk bertambah terus gitu. Dari sekitar 16.000 UMKM yang tadi seperti Bapak sebutkan, kira-kira untuk sektor yang paling mendominasi itu apa Pak? Dan sampai mungkin yang masih perlu dikembangkan itu sektor apa Pak? Sebenarnya cukup variatif ya. Dari 16.000 itu cukup variatif. Memang tidak semua kita bisa sentuh pembinaannya. Ada beberapa yang selama ini kita concern lakukan pembinaan. Ya
variatif, banyak sekali ya, terutama yang produk-produk kerajinan gitu ya, industri kecil, kriya, wastra, kemudian ya seperti ini ya produk-produk makanan gitu. Ini sekarang jumlahnya cukup banyak lah, sudah bertambah. Kemudian kami juga punya beberapa program yang mempersiapkan mereka bisa enter market memenuhi kebutuhan tadi. Bagaimana dengan yang UMKM yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara, Pak? Sama ya, kondisinya saat ini mereka sedang terus berbenah gitu ya. Kita juga terus lakukan program-program pembinaan, baik mulai dari produksi, kemudian manajemen, kemudian sampai ke bagaimana mereka bisa enter market ke digital marketing. Ini sekarang kita terus dorong lah, kita hidupkan terus. Kemudian bagaimana membangun komunitas-komunitas yang nantinya bisa bertemu dengan mereka gitu loh. Kita libatkan banyak pihak sehingga nanti teman-teman UMKM ini bisa secara langsung bertemu dengan komunitas-komunitas ini untuk bisa tadi itu crowd yang tercipta itu kan bisa meningkatkan pendapatan buat mereka. Harapan kita itu. Baik. Terkait dengan Bapak tadi sempat menyebutkan juga terkait pembinaan, Pak. Apa saja pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas KUKM Perindak sejauh ini untuk membantu UMKM untuk terus berkembang dan mungkin bisa bertambah lebih banyak lagi? Ya, yang pertama tadi dari sisi produksi ya. Dari sisi produksi kita lakukan pelatihan. Kemudian kita juga lakukan memberikan bantuan peralatan produksi. Kemudian legalitas. Kita fasilitasi teman-teman tuh bisa mendapatkan legalitas seperti PIRT, halal, kemudian agar mereka terdaftar di BPOM gitu kan. Nah, semuanya kita lakukan pembinaan. Ya, sebenarnya bukan pembinaan ya, kita mentoring, tutorial seperti itu. Nah, yang terakhir ini kan kita ada program juga. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, mereka enter market di digital marketing gitu. Nah, ini kan sekarang nanti yang akan tinggal di ibu kota ini kan orang-orang yang berasal dari kota-kota besar, yang natif digital gitu ya. Mereka biasa pesan makan siang aja online gitu. Ya jangan sampai nanti karena keterbatasan kemampuan kita untuk enter market digital, lantas nanti orang mau beli basreng aja yang datang dari luar gitu kan. Nah ini yang buat, walaupun di sini ada, tapi kalau mereka nggak bisa memanfaatkan teknologi digital itu, sama saja kan, akhirnya nggak bisa nggak bisa laku juga. Nah ini yang jadi PR kita saat ini. Kemarin kami mendorong program, kami kasih jargon nge-live yuk gitu ya di Penajian Pasir Utara, ini udah berjalan. Kemudian ini sinergi berkesinambungan juga dengan akhirnya ide ini gayung bersambut dengan otorita yang kemudian di sana juga diperkuat dengan IKN Digital Community. Nah, sasarannya sama. Oke, berarti saat ini untuk program pengembangannya sendiri sebenarnya sudah merambah ke digitalisasi gitu ya Pak. Ya. Jadi penerapan hal-hal yang berbau digital gitu ya. Ya, semua aspeknya. Baik dari sisi manajemen keuangannya, dari sisi transaksinya kan kita. Kalau boleh dilihat nih, kalau teman-teman belanja di UMKM di Penajian Pasir Utara, pembayarannya bisa lewat kris misalkan ya, itu bisa dilakukan. Nah, sekarang kita coba menyentuh digital marketingnya. Digital marketingnya. Oke, baik Pak. Bagaimana terkait dengan UMKM yang mungkin ada di bawah binaan Dinas KUKM Perindak dan juga yang mungkin ada di bawah binaan otorita IKN. Apakah itu terpisah atau ada sinergi dari kedua belah pihak, Pak? Sinergi lah ya, kita tetap sinergi. Karena kan sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti Kepres pemindahan ibu kota itu belum ada, kan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di area otorita juga kan masih menjadi tanggung jawab kami. Ya. Kewenangannya ada di Penajian Pasir Utara. Tentu kami nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, gitu. Kita sama-sama mempersiapkan bersama gitu ya. Tadi seperti saya bilang, kita di sini mendorong bagaimana UMKM ini bisa enter market digital, karena yang dihadapi ini orang-orang dengan digital native. Ya IKN kan otorita akhirnya juga gayung bersambut, kita satu visi, satu ide yang sama. Toh
binaan kita kan sama gitu. Ya tadi tuh mereka sambut dengan program yang sama, IKN Digital Community. Ya. Tapi apakah ada Pak, yang mungkin UMKM yang hanya dibina oleh otorita IKN dan kemudian KUKM Perindak juga ada binaan khusus? Oh nggak ada. Semuanya kita saling melengkapi lah. Jadi kalau berbagi aja, berbagi tugas gitu dengan teman-teman di sana, di otorita. Baik. Apakah sejauh ini juga sudah ada kemitraan untuk UMKM baik dari investor maupun dari mungkin apa yang kontraktor-kontraktor yang masuk ke IKN gitu Pak untuk pengembangan UMKM sendiri? Sampai saat ini sih kemitraan ini lebih sifatnya ini ya community development dari sisi CSR ya, dari perusahaan-perusahaan itu banyak hampir semua terlibat gitu, baik tadi itu bantuan pelatihan, kemudian bantuan peralatan produksi, packaging, ya banyak lah, kita saling sinergi antara private sector tadi, kemudian pelaku UMKM dan kita sendiri selaku pemerintah. Kemudian rencana ke depan akan seperti apa Pak untuk kerjasama ini? Apakah akan semakin diperluas atau ada strategi-strategi tertentu Pak? Ya, dari program kami yang Live View itu tadi kan kita kembangkan ya. Jadi sebenarnya target kita itu nge-Live View ini kan jadi embrio ekosistem digitalnya. Nah, ke depan harapan kita saat semua nanti pelaku UMKM sudah bisa memanfaatkan teknologi dari semua aspek dia, mulai dari produksi sampai ke marketingnya, ya kami goals-nya yaitu sebuah keadaan di mana ekosistem digital itu terbentuk. Di era sekarang kan itu sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan. Sekarang saja ada istilah pillow shopping gitu. Orang belanja sambil baring-baring aja gitu, scroll video gitu kan sambil belanja. Pasar sedemikian dekat kan akhirnya. Nah ini juga kan ya, perlu kita persiapkan gitu. Selengkap apapun, sebagus apapun kualitas produk kita, kalau nggak bisa masuk ke pasarnya, terus bagaimana konsumen bisa mengakses itu? Ini PR besar kita yang harus kita persiapkan dari sekarang. Oke, tadi Bapak sebut itu adalah PR besar Pak. Kira-kira apa lagi kendala yang dihadapi ketika berupaya untuk mengembangkan UMKM dan juga menerapkan digitalisasi? Bisa jadi kan untuk UMKM ini pelakunya kan ada yang mungkin umurnya sudah di atas berapa gitu Pak, yang agak sulit ya? Iya, agak sulit untuk menerima teknologi baru seperti itu Pak. Iya, kita nggak berhenti di sana gitu. Artinya toh banyak juga yang berhasil kan gitu. Yang UMKM yang sudah kita lakukan pelatihan itu juga berhasil gitu, walaupun usianya juga sudah relatif sulit lah ibaratnya untuk mengoperasikan peralatan digital gitu. Tapi pada akhirnya juga akhirnya bisa gitu memanfaatkan itu. Jadi PR kita ke depan yang akan kita lakukan ke depan maksud saya ya tadi itu bagaimana program-program ini bisa terus meluas gitu. Baik dari sisi jangkauan binaannya maupun dari sisi keterlibatan lebih banyak stakeholder lagi untuk sama-sama mendorong tadi itu ekosistem digital di PPU ini bisa tumbuh. Oke. Selain itu Pak, apa kira-kira solusi lain yang mungkin sudah disiapkan oleh pihak Dinas KUKM Perindak BPU untuk menghadapi segala kendala yang mungkin terjadi? Ya, salah satu program unggulan Pak Bupati ya baru dilantik ini nantinya akan memberikan kemudahan akses permodalan pada UMKM. Saat ini sedang dalam tahap kita kita desain lah ya, kita desain ya dan akan segera kita launching dalam waktu dekat saat nanti semua sudah fix. Kita akan berikan kemudahan pelaku UMKM kita untuk mengakses permodalan berupa pinjaman 0% nanti bunganya gitu, bekerja sama dengan perbankan dan akan dioperasi oleh perbankan, dan ini nanti menjadi salah satu solusi juga gitu kan. Tadi itu kan salah satu permasalahan UMKM yang dihadapi kan selain akses pasar gitu ya, akses segala macam ya, salah satunya kan akses permodalan juga harus kita sentuh gitu.
Nah ini yang dalam waktu dekat ini akan segera kita lakukan. Oke. Untuk akses permodalan ini apakah nantinya juga menjangkau kawasan yang masuk dalam IKN? Karena saat ini kan masih masuk dalam kawasan Najam Pasir Utara ya Pak? Iya. Ya kita tidak batasi lah. Tetap akan kita akomodir sampai di sana. Dan sejauh ini bagaimana Pak untuk UMKM di wilayah Penajam Pasir Utara ini sendiri, apakah sudah ada yang sampai diekspor Pak keluar daerah? Kalau untuk ekspor kita masih belum ya, belum optimal karena memang kesiapan produk kita untuk masuk ke pasar internasional ini kan ya saya punya keyakinan bahwa nanti akan siap dengan sendirinya gitu. Selama kita perkuat fondasi kualitas produksinya, kemudian kualitas pengemasannya, ini otomatis nanti ke depan pasti akan mengarahnya ke sana. Tapi apakah sejauh ini sudah ada yang pernah mencoba Pak untuk melakukan ekspor produk UMKM? Ada ya, cuman kan memang kita tadi itu banyak sekali variabel yang harus kita pertimbangkan, yang jadi keterbatasan kita, variabel bahan baku misalkan. Nah ini kemarin saat ini saya dengan teman-teman di internal kami juga sedang melakukan kajian gitu, di salah satu desa yang akan kita prospek, kita branding gitu. Nah, nanti tujuan utamanya adalah untuk ekspor rencananya. Ini terkait dengan kebijakan dari pemerintah sendiri. Tadi kan ada kemudahan akses permodalan. Kemudian apa kira-kira kebijakan lain yang akan mengembangkan UMKM tapi untuk menghadapi IKN ini Pak khususnya? Ya sebenarnya sama ya. Jadi sudah dilakukan sebenarnya, bukan baru akan dilakukan, sudah kami lakukan. Pembinaan dari semua aspek dari sisi produksi itu kita lakukan pelatihan ya, maksudnya akses terhadap pengetahuannya kita terus upgrading. Kemudian dari sisi produksinya kita juga peralatannya juga kita bantu. Kemudian dari sisi legalitas itu penting. Produk-produk kita itu bisa bersaing kalau dari sisi legalitas itu mampu meyakinkan konsumen gitu. Dan tadi tuh sisi akses permodalannya kita sentuh juga nih di tahun ini gitu. Dan tadi itu bagaimana kita bisa membuka pelaku UMKM kita bisa enter market secara digital. Itu yang paling penting dalam waktu dekat ini. Oke, baik Pak. Dari semua itu apa kira-kira harapan ke depan dan rencana jangka panjang seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak Dinas KUKM Perindak PPU untuk mengembangkan UMKM yang berbasis ekonomi mengarah ke IKN itu? Ya, yang pasti sampai dengan saat ini kami masih concern terhadap bagaimana memperbaiki kualitas produksi. Ya, kualitas, kemudian bagaimana bisa diterima oleh pasar. Itu yang paling penting. Tadi saya sampaikan di awal, IKN ini adalah pasar besar. Ya, bayangkan kalau 1,5 juta orang nanti akan jadi tinggal di IKN, bisa dibayangkan demand yang begitu tinggi. Nah, jangan sampai nanti platform yang diinginkan oleh demand ini tidak bisa kita akses. Ini yang jadi persoalan sederhana, tapi sebenarnya ini akan jadi masalah besar kalau ini tidak kita kita lakukan gitu. Intinya buat teman-teman pelaku UMKM terus belajar, terus tidak puas diri gitu ya, terus berinovasi. Jadi pemanfaatan teknologi digital itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya, sebuah keniscayaan. Biar bagaimanapun kita ini diuntungkan dari sisi pasar yang akan datang sebesar itu. Saya pikir itu aja lah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim Fokus Redaksi untuk berbincang dengan Bapak terkait pengembangan UMKM sejak hadirnya IKN. Baik pemirsa, itu tadi bincang singkat kami terkait dengan pengembangan UMKM dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara khususnya di wilayah Penajam Pasir Utara. Kita berjumpa lagi dalam Fokus Redaksi berikutnya. Sampai jumpa.